الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syukur dengan cara menyerahkan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk kita, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba Allah dan Allah adalah satu-satunya Rabb kita yang mesti kita sembah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia paling mulia yang dengan perjuangan pengorbanan beliau cahaya Islam masuk ke rumah-rumah kita. Mudah-mudahan Islam ini akan kita bawa sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tiket kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah ini menjadi sarana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Setelah dua pertemuan kita membahas dan mentadabburi surah Fussilat ayat 30 dengan tema istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kembali malam hari ini kita ke materi kita Sirah An-Nabawiyah, dan kita masih melanjutkan wanita-wanita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang potret manusia mulia Fatimah bintu Qais. Malam hari ini kita akan menyampaikan potret seorang wanita mulia lainnya, dan wanita ini Bapak Ibu nanti menjadi salah satu ummahatul mukminin, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, yang sebelum beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau menikah dengan seorang laki-laki mulia, dan namanya menjadi satu-satunya sahabat yang disebut di dalam Al-Quran. Ada yang tahu siapa? Ada satu-satunya nama sahabat yang jelas bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Ini 4 manusia paling top di sisi Nabi. Ada yang tahu siapa nama sahabat yang disebut di dalam Al-Quran? Karena banyak orang-orang yang hebat itu, hebat Pak, tapi namanya tidak disebut. Sebagaimana ibunda dari Maryam, siapa namanya Pak? Ibunya Maryam, orang hebat itu, wanita hebat, tapi namanya tidak disebut. Ada nama-nama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya Imran, itu ayahnya Maryam, Luqmanul Hakim, itu disebut namanya. Satu-satunya nama sahabat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
adalah Zaid bin Harisah. Nanti dibuka surah Al-Ahzab ayat 37. Tapi yang jadi perhatian adalah yang dikisahkan di dalam ayat ini itu justru kisah perceraiannya, rumah tangga yang runtuh. Artinya apa? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala belajar dengan ayat ini. Kenapa orang mulia semuanya Zaid bin Harisah dan Zainab bintu Jas yang akan kita jadikan tema malam hari ini itu wanita mulia, tapi rumah tangganya runtuh di tengah jalan. Nanti tolong dipelajari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa rumah tangga itu jadi tema mulia di dalam Quran, bukan tema yang remeh-temeh. Sayangnya hari ini, sepengetahuan saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti tahu, tolong dikabari ya, teman-teman yang lain gitu. Setahu saya tidak ada sekolah yang mengajarkan tentang ilmu rumah tangga, tentang ilmu berkeluarga. Kenapa? Ini tema yang sangat penting, ilmu yang sangat penting, tapi tidak ada perhatian dari kita untuk belajar sungguh-sungguh tentang ilmu rumah tangga. Orang berkeluarga itu dihasilkan apa, Pak? Apa kalau orang berkeluarga menikah itu dihasilkan apa? Kalau arsitek gitu kan, orang untuk jadi arsitek butuh berapa tahun sekolah? Jadi dari SD gitu juga, Pak. SD 6 tahun, ya kan? SMP, SMA 6 tahun. Sudah berapa tahun? 12 tahun. Ditambah kuliah ya 4 tahun. Ya 18 tahun, Pak. Untuk hanya sekedar menjadi seorang arsitek. Padahal arsitek itu hanya melahirkan apa? Bangunan. Ya kan? Orang bikin donat sampai pada tahap sempurna itu, Pak, itu bisa butuh waktu 1 tahun belajar. Padahal cuma makanan donat itu 1 tahun belajar. Itu rumah tangga lahirnya keturunan anak, generasi-generasi, Pak. Masa nggak ada sekolahnya gitu? Padahal generasi-generasi yang lahir itu, Insya Allah. Bahkan Allah menitipkan motivasi bagi pemimpin orang-orang bertakwa itu di dalam keluarga, Pak. Benar enggak? Jadi bukan di apa itu workshop, di apa namanya itu ya, semacam pelatihan bukan itu, Pak. Tapi keluarga itu Allah titipkan. Kan Allah ketika mengajarkan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan penyejuk mata, anak-anak penyejuk mata, dan lahirkan dari kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayah ibu harus jadi penyejuk mata, baru kemudian lahir anak-anak penyejuk mata, begitu, Pak. Jadi mustahil seorang ayah belum jadi qurrata ayun, seorang ibu belum jadi qurrata ayun, lahir dari mereka anak-anak qurrata ayun. Mustahil. Maka ini perlu pentingnya belajar tentang ilmu keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan tentang biografi wanita mulia ini, Ummahatul Mukminin Zainab bintu Jahsh. Nama aslinya adalah Barrah. Jadi Nabi itu punya
istri, 3 di antaranya itu nama aslinya Barrah, tapi 3-3-nya diubah sama Nabi. Satunya Maimunah bintu Al-Haris, kemudian yang kedua adalah Juwairiyah, kemudian yang ketiga adalah yang kita bahas malam hari ini, Zainab bintu Jahsh. Ya. Barrah itu artinya apa? Barrah itu dari kata bir, maknanya kebaikan. Loh, kenapa Pak? Itu namanya baik kok diubah gitu ya. Ini masalah Nabi luar biasa. Nabi itu luar biasa. Jadi kenapa diubah jadi Barrah menjadi nama Zainab itu? Dikarenakan Nabi nggak mau Pak. Jadi kalau Nabi itu mengunjungi istrinya yang namanya Barrah, kemudian pulang dari rumah Barrah, orang-orang akan mengatakan Nabi keluar dari Barrah. Jadi kalau keluar dari Barrah itu keluar dari kebaikan, berarti menuju keburukan. Diganti masalah. Makanya Bapak Ibu yang namanya hari ini tidak punya makna atau bahkan maknanya buruk, ya, tolong diganti. Karena nama itu bagian dari doa. Jadi hati-hati kakek nenek yang ingin ngasih nama cucunya diberikan nama yang baik. Ya, Nabi itu kalau diminta memberikan nama itu biasaan beliau kalau nggak nama Abdullah, Abdurrahman. Nanti nama-nama sahabat itu ketika mereka punya anak biasanya diberikan anak dengan nama-nama para sahabat yang lain. Nanti ada namanya Tolha, ada namanya Ali, ada namanya Umar, ya, Abu Bakar, dikasih nama-nama yang baik. Nama kunyah beliau adalah Ummul Hakam. Jadi ibu dari Zainab ini adalah Umayyah bintu Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi ibunya dari Zainab ini adalah bibitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupu Nabi. Zainab itu sepupu Nabi. Artinya sangat dekat kekerabatan beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami Zainab yang dulu adalah jadi Zaid bin Harisah. Dan Zaid ini dulunya adalah seorang budak, kemudian diangkat oleh Nabi sebagai anak. Dahulu nama yang disematkan Zaid itu bukan bapaknya, bukan Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Tapi pada akhirnya nanti itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah untuk menggunakan nama ayah angkat sebagai bin dari nama seorang anak, tidak boleh. Harus disematkan kepada ayah kandungnya. Makanya Bapak Ibu yang memiliki anak angkat, ya, tolong jangan dibinkan ke nama kita, tapi disematkan nama ayah aslinya. Ya, tidak boleh nama ayah angkatnya. Zaid mentalak Zainab, dan setelah masa iddahnya selesai nanti akan kita bahas, ya, kenapa Zaid ini sampai mentalak Zainab bintu Jahsh. Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab dan umur Zainab saat itu adalah 53 tahun. Nabi SAW menikah dengan Zainab pada bulan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah sebagai pendapat Al-Waqidi dan Imam Ibnu Katsir. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Zainab bintu Jahsh
meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah. Berarti masa Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa keutamaan Zainab. Yang pertama, Allah memuliakan dengan penyebutan pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW setelah ditalak Zaid, sebagaimana disebut di dalam ayat, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaj adiyaihim idza qadaw minhunna wataran wa kana amrullah maf'ula." Ini tadi yang kita sampaikan, surah Al-Ahzab ayat 37. Allah menyebut nama langsung Zaid. Kata Allah, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maknanya adalah menceraikan istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Bapak Ibu, dahulu itu kebiasaan orang Arab bahwa seorang anak angkat yang bercerai dengan istrinya, maka istrinya tidak boleh dinikahi sama ayah angkatnya. Itu dulu kebiasaan orang Arab begitu, Pak. Makanya di awal itu Nabi sebenarnya malu. Bagaimana kata orang-orang Quraisy, mereka pasti mencela saya, menghina saya, menjatuhkan saya, menjadikan peristiwa ini sebagai aib bagi diri Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah mengatakan boleh seorang ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya. Kalau ayah kandung tidak boleh menikahi mantan istri anaknya, nggak boleh, Pak, ya. Jadi misalnya saya ini seorang mertua, saya punya anak laki-laki saya cerai misalnya dengan wanita tadi, kemudian saya nikahi, tidak boleh. Tapi kalau itu istri dari anak angkat saya, boleh. Hukumnya adalah boleh. Ayatnya ini ya, dalilnya adalah ayat 37 dari surah Al-Ahzab. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti akan terjadi. Nah, itu keutamaan yang pertama. Artinya pernikahan dengan Nabi disebut langsung di dalam Al-Quran, Pak. Makanya nanti gini, Pak, namanya istri Nabi itu kan manusia, Pak, ya. Manusia kayak kita. Mereka saling cemburu di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW dan saling membanggakan dirinya. Sampai Imam Al-Bukhari itu menyampaikan satu bab itu, bahwa di dalam rumah tangga Nabi itu ada dua blok besar. Satu itu bloknya Aisyah radhiyallahu anha, satu blok lagi adalah bloknya Ummu Salamah. Ini blok-blok hak gitu, ya. Maka ketika mereka ini punya sedikit konflik itu, mereka saling membanggakan dirinya. Termasuk Zainab ini, kata beliau, tidak ada satupun pernikahan di antara kalian yang disebut di dalam Al-Quran. Dan kalian ini yang menikahkan kan bapak-bapak kalian. Sementara saya itu dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimatnya Zainab. Jadi Zainab nanti menikah itu tidak ada wali, tidak ada mahar, tidak ada saksi, Pak. Nah, ini salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Zainab binti Jahsy. Tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi. Itu Zainab. Aisyah nggak mau kalah, Pak. Apakah kalian pernah ketika wahyu Allah itu turun kepada Nabi,
kalian sedang berada satu selimut bersama Nabi. Itu Aisyah. Ya, Aisyah itu pernah tidur bersama Nabi satu selimut, itu ayat turun. Dan itu hanya terjadi kepada ibu Aisyah radhiyallahu anha. Namanya manusia begitu ya. Jadi meskipun mereka itu istri Nabi, mereka manusia. Ya. Mereka manusia seperti kita. Kemudian keutamaan yang kedua, ayat hijab itu turun berkenaan dengan pernikahan Zainab bintu Jahsh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Ayatnya panjang, saya bacakan terjemahannya saja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, segera keluar kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu untuk menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah Rasul itu wafat. Nah, ini larangan. Jadi setelah Rasul itu meninggal dunia, maka haram bagi laki-laki untuk menikahi istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kenapa, Pak? Kenapa haram? Kan sebutan istri Nabi kan ummahatul mukminin. Apa itu makna ummahatul mukminin? Ibu kaum muslimin. Boleh tidak kita nikah sama ibu kita? Boleh tidak? Tidak boleh. Maka disebut ummahatul mukminin. Ya, yang seseorang tidak boleh menikahi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Yang ketiga, ia istri yang sangat mencintai Nabi, dan kedudukan Zainab sangat mulia di sisi Nabi Muhammad SAW, karena beliau satu-satunya istri Nabi yang secara nasab itu dekat dengan beliau, secara kerabat, sepupu. Tidak ada satupun dari istri Nabi kecuali Zainab yang hubungan kekerabatannya itu sangat dekat kecuali Zainab. Itu salah satu keutamaan dari Zainab bintu Jahsh. Yang keempat, Zainab adalah wanita yang terkenal dengan banyaknya ibadah, sampai saingan beliau Aisyah itu fair lah. Ya, meskipun mereka itu saingan, tapi Aisyah itu fair. Beliau memuji betul dengan kalimat bahwa aku tidak pernah melihat wanita yang sangat baik agamanya, paling bertakwa kepada Allah, paling jujur perkataannya, yang lebih penyayang daripada Zainab bintu Jahsh. Itu Aisyah memuji Zainab dengan kalimat yang luar biasa. Yang kedua, Zainab binti Jahsh terkenal dengan sifat wara' beliau. Ketika Zainab ditanya tentang peristiwa hadisul ifki, apa itu Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Peristiwa hadisul ifki itu apa? Fitnah yang terjadi kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah dituduh berzina dengan sahabat mulia Sufyan bin Mu'attal pada tahun 4 Hijriah. Ya. Di peristiwa perang Bani Mustalik itu kan sempat menggemparkan kota Madinah.
Bayangkan itu. Yang menyebarkan berita itu tidak hanya orang-orang munafik. Bahkan sebagian sahabat itu ikut menyebarkan berita itu, mempercayai berita itu. Bayangkan, itu dahsyatnya fitnah. Tadi kan ada sahabat yang bernama Hasan bin Sabit, salah satu penyair besar Nabi, itu dihukum dengan 200 cambukan gara-gara ikut mempercayai berita itu. Ketika Zainab ini ditanya tentang bagaimana pendapatmu tentang fitnah yang menimpa Aisyah, maka beliau mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah mengenal Zainab kecuali hal yang baik-baik saja." Dia orang suci, kata beliau. Ini pembelaan dari seorang Zainab bintu Jahsy tentang keadaan fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Yang keenam, Zainab sangat semangat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan bahwa Zainab tidaklah berhaji lagi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti ada 2 istri Nabi yang mereka lebih memilih tinggal di rumah-rumah mereka, tidak ikut haji. Karena nanti di masa Umar itu istri Nabi ikut haji, Pak. Kecuali Zainab dan satunya adalah Saudah bintu Zam'ah. Mereka memilih berada di rumah-rumah mereka, tidak mau keluar. Bukan berarti istri-istri yang lain tidak baik, tidak, ya. Ini afdolnya aja. 2 ini itikat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan nanti Saudah itu sejak Nabi meninggal dunia, beliau tidak pernah sekalipun keluar dari rumahnya kecuali di hari wafatnya beliau. Jadi meninggal dunia, jasadnya dibawa dengan kerenda, dengan tandu keluar, sebelumnya tidak pernah keluar, dan keluar sekali ketika beliau dalam keadaan wafat itu. Ini menjaga muruah, ya, seorang wanita. Bukti lain kalau Zainab sangat itikat pada Nabi, ia tidak mau mengenakan wewangian ketika masa berkabung saat meninggal saudara laki-lakinya, karena ia mendengar sabda Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berbicara di atas mimbar, "La yahillu li'amratin tu'minu billah wal yawmil akhir an tuhajja ala mayyitin fawqa salasi layal illa ala zawjin arba'atu ashhurun wa asran." Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ia berkabung atas mayit lebih dari 3 hari, kecuali kalau ditinggal mati suaminya. Ya. Jadi seorang wanita itu tidak boleh bersedih atau sampai jambak rambut, merobek-robek bajunya itu lebih dari 3 hari. Ya, sedih yang berlebihan, gitu ya. Sedih boleh, Pak. Namanya kita ditinggal seseorang yang kita cintai, gitu ya. Tapi dengan cara menjambak rambut, merobek baju, itu tanda tidak ridho. Dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagi yang meninggal suaminya, itu boleh bergabung selama 3 hari. Mohon maaf, yang ditinggal selain suaminya, ya, itu bergabung selama 3 hari. Dan bagi yang meninggal oleh suaminya, maka bergabungnya selama 4 bulan 10 hari. Itu juga menandai masa iddah. Seseorang yang meninggal suaminya, maka dia boleh menikah lagi setelah 4 bulan lebih dari 10 hari. Kemudian yang ke-7, Zainab bintu Jahsy
adalah orang yang senang berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Setiap harta yang sampai di tangannya ia gunakan untuk berinfak kepada lainnya. Ketika ia meninggal dunia, ia tidaklah meninggalkan 1 dirham atau dinar, karena telah digunakan semuanya untuk bersedekah. Sampai suatu hari Khalifah Umar bin Khattab itu memberikan wasiat kepada kaum muslimin untuk memberikan 1 lembar kain kafan kepada Zainab. Tapi justru hadiah itu kemudian disedekahkan oleh Zainab binti Jahsh. Dan yang luar biasa dari Zainab ini, beliau ini orang yang apa itu Pak ya? Tangannya itu apa ya namanya itu? Bertangan dingin gitu ya. Tangan dingin itu sesuatu yang tidak berguna, yang tidak berharga itu, barang remeh-temeh itu kalau di tangan Zainab bisa disulap jadi barang berharga, Pak. Dan keahlian beliau adalah menyamak kulit. Jadi barang yang luar biasa kalau dijual itu Masya Allah. Ya. Jadi maknanya istri itu boleh bekerja, tapi yang paling utama adalah dia bekerja di dalam rumahnya, itu yang paling penting, yang paling afdal. Ya, nggak apa-apa di rumah, nggak apa-apa bekerja, tapi yang baik adalah di rumah dengan berkarya di dalam rumah itu menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa dipakai untuk membantu apa itu ya, perputaran ekonomi keluarganya, boleh. Ya, sebagaimana istri Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu orang miskin, Pak. Orang miskin. Istrinya namanya juga Zainab. Istri orang kaya. Suatu hari istrinya datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ini punya harta lebih. Boleh tidak sebagian harta saya ini saya niatkan infak untuk suami saya? Karena Abdullah bin Mas'ud itu orang miskin. Kata Nabi boleh. Dan itu adalah sedekah terbaik, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi orang kayak ini jarang, Pak ya. Wanita kayak ini jarang. Ya, kalau nggak punya ilmu yang dalam betul ya, yang terjadi nanti kayak ini. Peristiwa perceraiannya Zainab sama Zaid bin Harisah. Ya. Ini pernikahan yang tidak sekufu, gitu ya. Tidak sekufu. Makanya para ulama juga wanti-wanti betul, Pak ya, wanti-wanti betul. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, ya perhatikan, ya kalau anak kita ini kemudian menikah dengan wanita yang mohon maaf secara pendidikan lebih tinggi, secara ekonomi lebih tinggi, ya kan? Ya kita harus siap-siap betul, Pak. Kadang nanti namanya orang lagi hatinya nggak enak, gitu ya, Pak ya. Hatinya nggak enak. Ini laki-lakinya, mohon maaf, lulusannya cuma SD misalnya, istrinya S2 atau S3, Pak. Ya, pas terjadi konflik itu kadang-kadang kalau istrinya nggak punya ilmu yang dalam gitu, maka akan keluar kata-kata yang tidak baik. Kamu kalau nggak nikah sama saya, kamu tidur di bawah jembatan misalnya. Kan kalimat yang tidak baik. Ini membuat suami nanti jadi tersinggung, sakit hati. Gitu ya. Tapi yang luar biasa dari Zainab ini, hasil dari karyanya tadi setelah jadi uang itu segera disedekahkan. Maka beliau kemudian terkenal dengan nama Ma'wal Masakin. Ya, Ma'wal Masakin itu tempat kembalinya orang-orang miskin. Ya, berarti Nabi juga punya istri yang lain namanya Zainab binti Huzaimah. Itu meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu sebutannya adalah Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi beliau ini kalau punya harta gitu Bapak Ibu, maka beliau berikan makanan untuk orang-orang yang tidur di pinggiran atau di teras Masjid Nabawi, Pak. Itu apa namanya?
sahabat-sahabat yang nggak punya pekerjaan, yang kadang 3 hari lapar, 1 hari makan itu, ya, itu yang tidur di emperan masjid Nabi itu diberikan makanan oleh Zainab binti Khuzaimah. Maka sebetulnya adalah Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang berapa menit Pak? Kurang 2 menit. Ya. Dan kita akan masuk di pembahasan kita yang kita sampaikan di depan tadi, bahwa Zaid bin Haritsah itu hanya menikah dengan Nabi kurang lebih 1 tahun. Setelah 1 tahun, rumah tangga itu mulai ada konflik. Kemudian ketika pernikahan itu diambang kehancuran, Zaid ini sempat datang ke Nabi. Artinya, ya Rasulullah, saya sudah tidak kuat. Saya tidak kuat. Saya ingin menceraikan Zainab. Tapi kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu bertahan dulu. Bertahan dulu. Ya. Nabi tidak mengizinkan kalau Zaid ini menceraikan Zainab. Maka dijalani lagi Pak. Gak beberapa lama lagi, maka Zaid datang kembali. Mengeluhkan tentang keadaan beliau, ya. Sampai kemudian nanti turun surah Al-Ahzab ayat 37 itu, ya. Artinya Allah tidak hanya menyuruh Zaid menceraikan Zainab, tapi sekaligus Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Yang di tengah masyarakat Quraisy itu adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang aib. Tapi bagi Allah itu justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup sekian dulu Bapak Ibu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali di hari Rabu depan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah yang hilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi